Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mafitriana, NIM 2302019191301334 dari kelompok 2 Praktikum Mikrobiologi Pangan, kelas A Teknologi Pangan angkatan 2019. Saya kali ini akan menjelaskan materi praktikum, metode sterilisasi alat, dan total body count atau TBC sebagai tugas proses Praktikum Mikrobiologi Pangan 2020. Metode sterilisasi. Sterilisasi kering dapat dilakukan dengan cara yang pertama, cairan Petri dan tip mikropipet disiapkan. Lalu cairan Petri dibersihkan dengan alkohol 70%. Cairan Petri dan mikropipet dibungkus dengan kertas lalu dimasukkan ke oven dengan suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah itu biarkan dingin dan tetap terbungkus ya sebelum digunakan. Terus sterilisasi basah, yang pertama aquades dan medium disiapkan, lalu medium dan aquades ditutup dengan kapas dan aluminium foil, lalu dimasukkan ke gelas beker dan dimasukkan autoclave suhu 120 derajat Celcius, tekanan 2 atm selama 15 menit. Lalu simpan medium di inkubator suhu 55 derajat Celcius. Prinsip dari sterilisasi kering yaitu karena suhunya tinggi lalu terdapat udara di dalamnya, maka mikroba itu akan terhidrasi karena sangat kering dan teroksidasi lalu akan menjadi mati. Terus prinsip dari sterilisasi basah mematikan mikroba dengan adanya tekanan, maka protein dari mikroba ini akan terdenaturasi dan terkoagulasi. Perbedaan keduanya, kalau sterilisasi kering itu kan suhunya 160 derajat selama 2 jam, 170 derajat Celcius selama 1 jam. Kalau sterilisasi basah pakai suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Terus alatnya di sterilisasi kering itu pakai oven, sterilisasi basah pakai autoclave. Terus benda yang disterilisasi. Kalau disterilisasi kering itu yang disterilisasi alat-alat lab. Kalau disterilisasi basah itu medium. Nah, fungsi dari sterilisasi itu yaitu membunuh mikroba. Mekanisme kenapa sterilisasi bisa membunuh bakteri? Nah, itu kan sterilisasi menggunakan suhu yang tinggi. Nah, bakteri atau mikroba jika terkena suhu tinggi maka akan mati. Seperti suhu tinggi di atas 60 derajat ke atas itu akan mati. Fungsi alkohol pada sterilisasi kering selain untuk membersihkan cairan Petri dari kotoran, juga untuk meminimalkan bakteri atau mikroba yang terdapat pada cawan. Fungsi masker pada sterilisasi digunakan praktikan biar maksudnya udara praktikan kan mengandung mikroba biar nggak masuk pada saat praktikum. Fungsi tekanan pada autoclave. Tekanan pada autoclave itu dapat mendenaturasi protein mikroba karena tekanan ini mampu merusak molekul-molekul protein mikroba. Fungsi kapas yang diletakkan pada ujung Erlenmeyer atau tabung reaksi itu berfungsi agar mikroba tidak mengkontaminasi Erlenmeyer maupun tabung reaksi. Aluminium foil juga sama seperti kapas. Kenapa yang disterilisasi basah nggak boleh disterilisasi kering atau sebaliknya? Karena alat-alat yang disterilisasi kering itu tahan panas. Terus medium yang disterilisasi basah jika disterilisasi ke sterilisasi kering itu maka nggak bisa karena dia nggak tahan panas, kemungkinan akan rusak. Kenapa digunakan kertas atau fungsi dari kertas? Yaitu ketika setelah sterilisasi kan cawan Petri dikeluarkan. Nah, kertas itu sebagai penutup cawan supaya tidak
terkena kontaminasi udara luar atau terpegang oleh kita. Faktor yang mempengaruhi sterilisasi yaitu pertama suhu. Jika suhu tinggi, maka mikroba akan cepat rusak, khususnya mikroba yang ekstrim tahan terhadap suhu tinggi. Maka digunakan suhu yang tinggi supaya mikroba tersebut bisa mati. Terus kelembapan. Sterilisasi itu menghasilkan kelembapan yang rendah, maka dari itu mikroba dapat mati. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sterilisasi berfungsi untuk mematikan mikroba pada media dan alat-alat laboratorium mikrobiologi. Sterilisasi ada dua, yakni basah dan kering. Sterilisasi basah dilakukan pada media menggunakan autoklaf. Sterilisasi kering digunakan untuk alat-alat laboratorium dengan menggunakan oven. Metode total black count. Yang pertama, pembuatan medium terlebih dahulu, yaitu serbuk BCA ditimbang 39 gram lalu dilarutkan dalam 1000 ml aqueous. Setelah itu dihomogenkan di hot plate, terus disterilisasi selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius di autoklaf. Perhitungan cawan dapat dilakukan cara yang pertama, sampel susu encerkan hingga 10⁻5 menggunakan aqueous. Setelah itu pencawanan dilakukan di 3 tingkat pengenceran terakhir. Medium PDA dimasukkan ke cawan Petri dan sampel dituang ke cawan Petri. Setelah itu cawan Petri digerakkan menyerupai angka 8. Lalu cawan Petri diinkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. TPC itu apa sih? TPC itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghitung mikroba yang ditumbuhkan pada medium agar. SPC itu merupakan metodenya yang digunakan untuk menghitung bakteri. Prinsip dari metode TPC adalah mengetahui jumlah mikroba yang terdapat pada sampel dengan cara menumbuhkan mikroba pada agar lalu dihitung. Nah, kenapa disimpan sampai 48 jam? Karena pada 24 jam pertama itu bakteri itu udah mulai tumbuh. Suhu 37 derajat itu karena merupakan suhu yang optimum untuk bakteri tumbuh. Kenapa pakai medium PDA? Karena medium PDA itu medium yang cocok untuk pertumbuhan bakteri, jamur maupun sel-sel lainnya. Kenapa dilakukan di laminar airflow? Karena laminar airflow itu merupakan tempat yang steril karena terdapat UV di dalamnya. Nah, kenapa pada saat setelah pencawanan itu cawan Petri itu digoyangkan sesuai angka 8 itu karena untuk meratakan sampel dengan medium. Kenapa suhu medium itu dibiarkan di suhu 50 derajat? Karena kalau di suhu yang lebih rendah lagi, kemungkinan medium tersebut akan mengeras menjadi agar karena terbuat dari bahan agar. Kenapa pada saat di hot plate memakai suhu 70 derajat? Karena suhu yang tinggi itu dapat mendidihkan aqueous dan mediumnya, sehingga medium dan aqueous dapat tercampur menjadi satu. Fungsi Bunsen itu untuk menyediakan suasana yang steril. Kenapa pakai aqueous? Aqueous ini digunakan untuk pada saat pengenceran sampel susu. Kenapa PDA harus dihomogenisasi? Itu karena supaya medium PDA itu larut dan tidak terdapat penggumpalan. Kenapa dilakukan perhitungan di 3 pengenceran terakhir? Karena untuk memudahkan menghitung saja. Jika di bawah dari 3 medium terakhir itu kemungkinan terjadi kelebihan bakteri sehingga tidak bisa dihitung atau TBUD. Kenapa satuannya CFU per mili? Karena pada metode perhitungan SPC ini menghitung koloninya per mili.
Fungsi alat lain yang digunakan di TPJ ini ada rak dan tabung. Nah, ini berfungsi pada saat pengenceran. Terus juga ada Erlenmeyer. Erlenmeyer ini berfungsi untuk tempat media. Terus ada magnetic stirrer yang ditambahkan pada saat pembuatan medium. Nah, itu berfungsi untuk mengaduk medium. Terus ada juga timbangan analitik. Nah, ini berfungsi untuk menimbang PDA serbuk supaya lebih presisi. Contoh mikroba yang terdapat pada kefir yaitu ada Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus lactis, dan Lactobacillus acidophilus. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jumlah koloni bakteri dapat dihitung dengan metode total plate count dengan metode perhitungan SPC.